Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Maka tatkala Talut telah keluar dengan bala tentara itu, dia berfirman, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka barang siapa yang meminum darinya, maka bukanlah dia dariku. Dan barang siapa yang tidak merasakannya, maka sesungguhnya dia dariku. Kecuali siapa yang dia menciduk seciduk dengan tangannya, maka mereka meminum darinya kecuali sedikit dari mereka. Maka tatkala dia telah menyeberanginya, dia dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berkata, tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Berkata orang-orang yang mereka meyakini, sesungguhnya mereka orang-orang yang menemui Allah. Berapa banyak dari kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan tatkala mereka telah nampak bagi Jalut dan bala tentaranya, mereka berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah atas kami kesabaran dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir itu. Maka mereka mengalahkan mereka dengan seizin Allah. Dan Nabi Daud membunuh Jalut, dan Allah berikan padanya kerajaan dan hikmah, dan dia mengajarkan padanya dari apa yang dia kehendaki. Dan jikalau tidak ada perlindungan Allah terhadap para manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain sungguh telah rusak bumi ini, akan tetapi Allah mempunyai karunia atas alam semesta. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya atas engkau dengan kebenaran, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dari mereka ada orang yang Allah berfirman padanya secara langsung dan dia menitipkan sebagai mereka beberapa derajat dan kami berikan pada Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran yang nyata itu dan kami menguatkannya dengan Roh Kudus. Dan jikalau Allah menghendaki, tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang dari sesudah mereka, dari sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, akan tetapi mereka berselisih. Maka dari mereka ada orang yang dia beriman dan dari mereka ada orang yang dia kafir. Jikalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah dia melakukan apa yang dia kehendaki. Yurid menginginkan, dia kehendaki. Apa yang yaf'alu, dia melakukan. Walakin Allah, akan tetapi Allah iqtatalu,
kalian berbunuh-bunuhan. Mereka berbunuh-bunuhan. Ma, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Sya Allah. Allah mengendaki. Walau Dan jika kafaro. Mereka kafir. Man. Ada orang yang. Wa minhum. Dan di antara mereka. Atau di antara mereka. Amanah. Dia beriman. Man. Ada orang yang. Faminhum. Maka di antara mereka. Atau di antara mereka. Ikhtalafu. Mereka berselisih. Walakin. Akan tetapi. Al-bayinat. Bukti kebenaran yang nyata itu. Ja'athum. Telah datang kepada mereka. Mim ba'dima. Dari sesudah apa yang. Mim ba'dihim. Dari sesudah mereka. Alladzina. Orang-orang yang. Iqtatala. Berbunuh-bunuhan. Apa yang tidaklah berbunuh-bunuhan. Sya Allah. Allah mengendaki. Jikalau dengan Roh Kudus ayyadnahu dan kami menguatkannya. Al-bayinat. Bukti kebenaran yang nyata. Isa bin Maryam. Nabi Isa putra Maryam. Dan kami berikan darajat beberapa derajat. Sebagian dari mereka. Warofa'a. Dan dia meninggikan atau mengangkat. Kalam Allah berbicara secara langsung. Ini banyak tambahnya. Kalau Allah berfirman itu saja, ditambahi Allah berfirman kepadanya secara langsung. Lagi kalam Allah berfirman kepadanya secara langsung. Man. Ada orang yang di antara mereka ala ba'din atas sebagian yang lain sebagian mereka kami melebihkan tilkar rusulu itulah para rasul itulah para rasul kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada orang yang Allah berfirman secara langsung dan dia mengangkat bagian mereka beberapa derajat dan kami memberikan kepada Nabi Isa putra Maryam bukti kebenaran yang nyata itu dan kami menguatkannya dengan Ruhil Kudus dan jikalau Allah mengendaki tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang dari sebelum mereka dan apa yang telah datang pada mereka bukti kebenaran yang nyata. Akan tetapi mereka berselisih
maka di antara mereka ada orang yang dia beriman, dan di antara mereka ada orang yang dia kafir. Dan jikalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah dia berlakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia kehendaki. Wahai orang-orang yang mereka beriman, berimpaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian dari sebelum sekiranya akan datang suatu hari tidak ada jual beli di dalamnya, dan tidak ada sayang, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang yang merit itu mereka orang-orang yang zalim. Al-zalimun. Orang-orang yang zalim. Mereka Dan orang-orang yang mereka kafir, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat, wala khullah, dan tidak ada kasih sayang, fihi, dalamnya, dalamnya bai'un, tidak ada jual beli, yaumun, suatu hari ayyatia, sekiranya akan datang mingkobli, dari sebelum rozaqnahum, kami telah merizkikan kepada kalian mimma dari apa yang anfiku, infakkanlah oleh kalian mereka beriman, orang-orang yang wahai orang-orang yang mereka beriman, infakkanlah oleh kalian dari apa yang telah kami rizkikan dari sebelum sekiranya akan datang suatu hari tidak ada jual beli di dalamnya, dan tidak ada kasih sayang, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang yang mereka kafir itu mereka itu orang yang zalim. Allah tidak ada Tuhan melalui Dia yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Tidak ada kantuk dan tidak pula tidur baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada orang yang dia memberi syafaat di sisinya, dia memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Dia mengetahui apa yang di antara mereka dan apa yang di belakang mereka, dan tidak pula
meliputi dengan sesuatu dari ilmunya, kecuali apa yang dia kehendaki. Kursinya Seluas langit dan bumi, dan tidaklah memberatkannya menjaga keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Al-Azim, Maha agung, Al-Ali, maha tinggi, Wahuwa, dan dia Ibnuhuma, menjaga keduanya, wala ya'uduhu, dan tidak memberatkannya, wal ardo, dan bumi, as-samawati, langit, was kursiyuhu, porsinya seluas, kursinya seluas, sya'a, dia menghendaki bima, dengan apa yang kecuali ilmihi, dari ilmunya, bisyai'in, dengan sesuatu pun, wala yuhituna, dan tidaklah mereka meliputi, wama khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, ma baina aidihim, dan apa yang di hadapan mereka, ya'lamu, dia mengetahui biiznihi, dengan izinnya, ilah, kecuali sisinya, yashfa'u, memberi syafaat, zalladzi, orang yang tidak ada, man ada ilah, jadi tidak ada yang dapat memberi tapi sebetulnya di sisinya kalau itu pertanyaan ya, pertanyaan tapi jawabannya sudah pasti tidak ada. Siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya? Siapa? Tidak ada. Karena jawabannya sudah pasti tidak, maka namanya jadikan tidak ada. Tidak ada orang yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Jadi mannya tidak ada. Fil ardi, di bumi, dan apa yang di samawati, di langit, apa yang lahu baginya, wala naum, dan tidak tidur, sinah, ngantuk, la ta'khuduhu, tidak mengenainya, kalau ini tidak mengambilnya, tidak mengenainya, tidak menguasai. Kita dengan apa? Tidak mengenainya ya, tidak mengenainya kantuk dan tidak pula tidur. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, Al-Hayyu, yang maha hidup, dia kecuali la ilaha, tidak ada Tuhan, Allah. Sama-sama. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak mengenainya kantuk dan tidak pula tidur. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Dia mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka,
dan tidak mereka meliputi dengan sesuatu dari ilmunya kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Kursinya Luas langit dan bumi, dan tidak memberatkannya keduanya. Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Tidak ada paksaan di dalam agama itu. Sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan itu. Maka barang siapa yang dia kafir dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegang teguh dengan tali yang paling kuat yang tidak akan putus baginya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Alim, Maha mengetahui, maha mendengar, dan Allah dan baginya tidak akan putus yang tali kuat paling kuat bil urwah dengan berpegang dengan tali yang kuat, dengan tali yang istamsaka, dia telah berpegangan dengan, maka sungguh wayuk mimbillah, dan dia beriman pada Allah, yakfur bitawud, dan dia kafir terhadap berhala. Paman, maka siapa al-way, kesesatan, petunjuk, kebenaran, restu, tabayyana, sungguh telah jelas, sungguh di dalam agama ini, karena agamanya dekat di dalam agama ini, oh ya, la ikraha, tidak ada paksaan, sama-sama tidak ada paksaan di dalam agama ini. Sungguh telah jelas kebenaran itu dari kesesatan itu. Maka barang siapa yang dia kafir dengan tauhid dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, tidak akan putus baginya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Tidak ada ya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua, saking jelasnya sampai tidak ada pertanyaan. Atau nggak ngerti? Aku tidak paham. Ngerti nggak tanya? Kita baca lagi dari awal, mau sama-sama. Itulah para rasul, sama-sama. Itulah para rasul, kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada orang yang Allah berfirman secara langsung, dan dia memberikan sebagian mereka dengan beberapa derajat.
dan kami memberikan kepada Nabi Isa putra Maryam bukti kebenaran yang nyata itu, dan kami menguatkannya dengan Roh Kudus. Dan jika Allah menghendaki, tidaklah berperang orang-orang yang dari sesudah mereka. sesudah apa yang telah mereka, bukti kebenaran yang jelas itu. Akan tetapi mereka berselisih, maka mereka ada orang yang dia beriman, dan di antara mereka ada orang yang dia kafir. Dan jika Allah menghendaki, tidaklah mereka berperang, akan tetapi Allah dia berbuat apa yang dia kehendaki. Wahai orang-orang yang mereka beriman, infakkanlah oleh kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian dari sebelum sekiranya yang batu bari tidak ada jual beli di dalamnya, dan tidak ada tolong menolong, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang yang kafir itu mereka orang-orang yang zalim. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak mengenai ngantuk dan tidur. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan tidaklah mereka meliputi dengan sesuatu dari ilmunya kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meluas langit dan bumi, dan tidak memberatkannya dari keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Sungguh telah jelas kebenaran itu kesesatan. Maka barang siapa yang dia kafir dengan Maut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegangan dengan tali Allah yang paling kuat, yang tidak akan putus baginya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Berikutnya kita cari kata-kata yang jamak. Ar-Rusul. Rasul. Kalau satu, Rasul. Darajat. Berapa derajat. Darajah. Al-Bayinat. Yang nyata. Kalau satu, Bayinah. Jadi kalau ada itu zamannya ad. Itu kafirun, orang-orang yang kafir. Kafaro. Kafiroh. Zalimun, orang-orang yang zalim. zalim. Dolim.
Zalim. Dalam As-samawat. Langit. Langit. Kalau satu Sama. Sama. Bis. Harus apa? Apalagi ya, itu yang jamak-jamak. Terus berikutnya kita lihat catatan penting. Ini juz 3 ya, juz 3 pelajaran baru yaitu macam-macam fiil. Ya, kata kerja. Macam-macam fiil, nanti juz 4 macam-macam isim. Juz 5 baru sorof. Jadi ya, macam-macam fiil. Nah, dulu kita pelajari ini ada fiil begini ya. Kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau yang pelakunya di belakang dulu yang kita pelajari itu namanya fiil madhi. Fiil madhi kata kerja lampau. Kataba dia menulis, kataba dia berdua, katabu mereka, katabat dia perempuan, katabata berdua perempuan, katabna mereka perempuan, katabta kamu menulis, katabtuma kamu berdua, katabtum kalian, katabti kamu perempuan, katabtuna kamu berdua, katabtunna kalian perempuan, katabtu saya, katabna kami. Jadi pelakunya di belakang seperti ini namanya fiil madhi, kata kerja lampau. Terus kalau pelakunya di depan dulu awalan mudhari. Yaktubu dia, yaktubani dia berdua, mereka, yaktubu kamu dia perempuan, yaktubani itu. Jadi yaktubu saya, yaktubu kami. Pelakunya di depan mudhari. Pelakunya di belakang lampau fiil madhi. Pelakunya di depan fiil mudhari. Terus kalau perintah namanya fiil amar. Tulislah uktub. Uktuba, Nah. Jadi fiil ada berapa? 3. Kalau kata kerja lampau fiil madhi. Pelakunya di belakang. Pelakunya di belakang. Kalau kata kerja sedang akan namanya fiil mudhari. Ciri-cirinya Pelakunya di depan. Terus kata kerja perintah namanya fiil amar. Nah, sekarang pelajarannya bagaimana mengubah dari mudhari kita ubah menjadi madhi, kita ubah menjadi amar. Gitu ya. Dari mudhari diubah jadi madhi, jadi amar. Kata kerja bentuk sedang menjadi lampau, menjadi perintah. Contoh mudhari ya. Ini untuk ya pelajaran yang pertama mudhari yang tengahnya dhammah. Contoh fiil mudhari tengahnya dhammah. Yaktubu. Tengahnya dhammah tu di dhammah ya. Jadi dia sedang menulis atau dia akan menulis. Fiil mudhari sedang akan. Terus kita ubah jadi lampau. Jadi madhi telah menulis. Caranya gimana? Pelakunya dibuang dulu, ya-nya dibuang. Menjadi apa? Ya-nya dibuang dulu menjadi apa? Fiil mudhari, fiil madhi. Fiil mudhari ini kita ubah jadi madhi. Langkah menjadi telah. Langkah awal ya-nya pelakunya dibuang dulu menjadi apa? Ya-nya dibuang menjadi apa? Ketubu. Kan menjadi begini loh ketubu. Ya. Ketubu. Setelah ketubu, fiil amar itu mati. Setelah ketubu, mati ya, di fathah semua. Di fathah semua menjadi apa? Kataba. Ini ya. Dia telah menulis. Yaktubu, kataba. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Terus kita ubah jadi amar sekarang ya. Perintah. Langkah awalnya sama, dibuang pelakunya dulu menjadi apa? Ketubu. Ya, setelah ketubu, fiil amar itu mati, belakangnya dimatikan menjadi apa? Ketub.
mati. Ya, ketub. Be. Nah, terus ini kaf di depan kok mati kan enggak bunyi, gitu ya. Kaf di Ya, depan mati, sukun enggak bunyi, maka tuh, Be. karena supaya bunyi maka ditambahkan hamzah, hamzah bantuan. Hamzah bantuan karena huruf tengahnya domah, maka hamzah bantuannya di domah. Menjadi apa? Uktub. Be. Tulislah. Tub. Gitu ya. Ini hamzahnya hamzah bantuan. Ketubu. Karena tadi asalnya mati. Gitu ya. Telah menulis kataba. Sedang menulis yaktubu. Yaktubu. Tulislah uktub. Uktub. Sedang menulis Yaktubu. telah menulis Kataba. tulislah uktub. Uktub. Telah menulis Kataba. sedang menulis Yaktubu. tulislah Uktub. yaktubu madinya Kataba. Kataba. yatsruku madinya Taroka. 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 betul. Yabsutu madinya Basato. Basato. betul. Yahrumu madinya Haroma. Haruma. aroma. Yahkumu Hakama. yadkhulu Dakhola. Takola. apa ini? Yahruju Koroja. Koroja. khoroja. Yahruju khoroja. Koroja. Kita baca sama-sama madhi mudhari. Ya, kataba Kataba. yaktubu Yaktubu. haroka Taroka. Yatruku. Basato. Yabsutu. Haroma. Yahrumu. Hakama. Yahkumu. Dakhola. Yadkhulu. Khoroja. Yakhruju. ruju. Sekarang kita ubah menjadi amar. Tulislah, Uktub. Uktub. tulislah. Uktub. Uktub. Tinggalkanlah, Utruk. Utsruk. bentanglah. Ubsut. Betul. Mulyalah. Uhrum. Ya. Hukumilah. Ahkum. Uhkum. Ya. Masuklah. Udkhul. Keluarlah. Ukhruj. Ukhruj. Dibaca madhi mudhari amar. Kataba. 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 Taroka. Yatruku. Utruk. Basato. Yabsutu. Ubsut. Haroma. Yahrumu. Uhrum. Ukrum. Hakama. Yahkumu. Uhkum. Dakhola. Yadkhulu. Udkhul. Khoroja. Yakhruju. Ukhruj. Ukhruj. Itu sudah bisa mengubah dari mudhari ke madhi dan amar. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Tidak. Oke. Kalau mati itu apa selalu fathah semua? Kemudian kalau mudhari itu apa selalu diakhiri dengan dhammah? Iya. Madhi apa fathah semua? Pertama ya kebanyakan. Nanti ada pengecualian tengahnya ada yang di domah, ada juga yang di kasroh. Ya, tapi yang banyak itu di fathah semua. Terus mudhari harokat akhir. Harokat akhir itu Apa selalu pelajaran nahwu sebetulnya ya, gitu. Marfu'un. Domah. Nanti bisa domah, bisa juga posisi nasab, bisa fathah. Gitu. Itu kalau masalah harokat akhir nanti pelajaran nahwu. Tapi yang asli di domah. Yang asli akhirnya selalu di domah. Gitu ya. Tapi nanti bisa juga fathah, bisa juga sukun. pengecualian Ustaz? Ya. Gitu. Nah, sekarang kita cari fiil ya. Barangkali ini ada kafaro. Apa artinya? Dia kafir. Fiil apa?
Fi'il madhi. Mudoreknya. Yakfuru. Kafirlah. Kufur. Ukfur. Kufur loh, kan sudah bisa gampang ya. Saking Gampang. gampangnya. Ini ada rozakna apa? Kami. Karena kami telah memberi rezeki. Itu karena kami. Nah, kalau dia gimana? Razako. Rozako. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mudoreknya. Yarzuku. Yarzuku. Berilah rizki. Urzuk. Urzuk. Usukna. Urzuk. Urzuk. Rozako yarzuku urzuk. Ya'lam. Ya'lamu. Ini. Ta'khuzu artinya apa? Akhoza. Mengambil. Dia tadi ya. mengambilnya. Mengambil. Jadi kan mengenai, menimpa. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Madinya apa? Akhoza. Akhoza ya'khudu. Ya'khudu. Ambillah. Ukhdu. Apa? Ukhud. Ya, ukhud. 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 Tapi kalau ada boleh dibuang menjadi kun. Ada apa? Ada dua hamzah ketemu, yang satu mati, gitu ya. Udah ketemu yang satu. Kan gitu ya. Tadi. Terus dibuang dari khud saja. Ini lagi yakfur, dia kafir. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Madinya. Anu kafaro. Kafaro yakfur. Kafirlah. Ukfur. Cara membentuk dari mudhari' ke madi ke amal. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Saking jelasnya sampai tidak ada pertanyaan. Atau kebalik. Kita pahami. Setelah kemarin diceritakan sebagian kisah para rasul. Kisah sebagian rasul. Ada Nabi Dawud, Nabi Samuel, Nabi Hizkil. Ada pendapat Talut itu juga seorang rasul. Setelah Allah kisahkan sebagian para rasul, Allah terangkan di sini, para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi masing-masing para rasul itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Tidak sama rasul satu dengan rasul yang lainnya, disesuaikan dengan kondisi zamannya, dengan kondisi umatnya masing-masing. Gitu ya. Gitu. Makanya karena Allah sesuaikan, mestinya para rasul itu sesuai dengan tuntutan umatnya masing-masing. Maka mestinya tidak ada alasan bagi umat itu untuk tidak mempercayai kerasulannya. Karena mukjizatnya, kelebihannya Allah sesuaikan dengan kondisi umatnya. Jadi kalau orang mengkufuri berarti karena kefasikan. Tahu kebenaran tapi sengaja mengingkari kebenaran itu. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Terus di antara mereka siapa? Di antara mereka para rasul itu ada yang punya kelebihan, ada orangnya itu maksudnya rasul yang. Ada rasul yang Allah berfirman kepadanya secara langsung. Di antara rasul ada yang Allah beri kelebihan, kelebihannya berupa apa? Difirmani oleh Allah secara langsung. Ini kan ditambahi. Kalama itu artinya berfirman. Lah kok ditambahi berfirman kepadanya secara langsung, itu tambahnya mana? Gitu ya. Mana tambahnya? Itu karena ini membahas tentang apa? Tentang kelebihan seorang rasul. Kalau sekedar mendapatkan firman, itu bukan kelebihan karena semua rasul itu mendapatkan firman. Maka yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah secara langsung. Paham ya? Gitu. Karena kalau sekedar berfirman, semua rasul kan dapat firman, gitu ya. Cuma kok disebutkan berarti yang dimaksud itu dapat firman secara langsung. Lah siapa rasul yang punya kelebihan mendapatkan firman secara langsung? Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihis salam. Maka Nabi Musa punya gelar Musa Kalimullah. Terus dan dia meninggikan sebagian mereka beberapa derajat. Lah, di antara para rasul ada yang Allah beri kelebihan berupa derajatnya diangkat beberapa derajat
mengalahkan lebih tinggi dari rasul-rasul yang lain. Kenapa? Dia memiliki syariat yang paling sempurna. Apalagi terus risalahnya umum untuk seluruh manusia, bukan untuk kaumnya sendiri. Risalahnya berlaku sampai hari kiamat. Siapa itu yang dimaksud? Nabi Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihan beliau, dilebihkan oleh Allah, derajatnya melebihi semua nabi-nabi yang lain. Nah, terus kelebihannya Nabi Isa apa? Dan kami berikan kepada Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran yang nyata. Kelebihannya Nabi Isa dalam hal bayinat, bukti-bukti kebenaran yang nyata. Apa maksudnya? Bukti-bukti kebenaran yang nyata. Kelebihannya Nabi Isa yaitu mukjizat. Maka Nabi Isa termasuk nabi yang mempunyai mukjizat yang sangat besar karena bisa menyembuhkan segala penyakit. Bahkan tanah dikepel-kepel bisa terbang menjadi burung yang hidup, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit belang, penyakit buta. Itu kelebihannya Nabi Isa adalah pada mukjizatnya yang luar biasa. Termasuk kelebihannya Nabi Isa lagi apa? Pertama, yang keduanya kami kuatkan dia dengan Roh Kudus. Ini kelebihannya Nabi Isa yang kedua. Melebihi nabi yang lain apa? Allah kuatkan dia dengan Roh Kudus. Didampingi dengan malaikat Jibril. Dikuatkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat Jibril. Jadi kelebihannya Nabi Isa melebihi nabi yang lain, kemanapun beliau pergi selalu dikawal, ditemani oleh malaikat Jibril. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai Yesus, kata orang Kristen gitu ya. Itu makanya ada juga di kalangan orang Nasrani yang menjadikannya sebagai Tuhan gitu ya. Sehingga Tuhan Allah, Yesus, Roh Kudus. Karena selalu menyertai Yesus kemanapun dia pergi. Jadi memang itu sebetulnya bukan Tuhan, tetapi malaikat Jibril. Allah sertakan kepada beliau, selalu ditemani, dikawal sebagai bentuk apa? Pemuliaan Allah kepada beliau, tetapi malah disembah oleh orang-orang Kristen. Terus karena semua nabi itu Allah kasih kelebihan sesuai dengan tuntutan umatnya masing-masing, zamannya masing-masing, makanya tidak ada alasan bagi umat itu untuk tidak mengimaninya mestinya. Tetapi faktanya umat itu ada yang iman, ada yang kafir. Sehingga antara yang iman dan yang kafir itu terjadi permusuhan, terjadi berbunuh-bunuhan. Itulah bukti bahwa di situ ada kehendak Allah. Jadi berarti Allah sudah menghendaki seperti itu. Maka dikatakan kalau Allah menghendaki, tidaklah berbunuh-bunuhan orang sesudah mereka. Sesudah datang pada mereka bukti kebenaran yang nyata itu kalau Allah menghendaki. Tapi faktanya berbunuh-bunuhan. Kenapa? Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan mereka bermusuh-musuhan terjadi berbunuh-bunuhan. Berarti itu hakikatnya sudah menjadi kehendak Allah. Tetapi mereka berselisih. Di antara mereka ada yang iman, di antara mereka ada yang kafir. Diulangi lagi, kalau Allah menghendaki mereka tidak bunuh-bunuhan. Artinya mereka iman semua, kompak. Tetapi kok bunuh-bunuhan? Tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Berarti manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu hakikatnya sudah menjadi kehendak Allah. Gitu ya. Maka kita jangan berharap bahwa seluruh dunia akan iman semua, mukmin semua. Tidak akan terjadi karena Allah tidak akan menghendaki seperti itu. Sudah menjadi bagian dari sunnatullah manusia. Sebagian dijadikan mukmin, sebagian dijadikan kafir, sehingga terjadi berbunuh-bunuhan. Nah, kalau ditanya, kenapa Allah kok menghendaki seperti itu? Atau bukan kenapa? Pertanyaan kenapa itu tidak sopan ya, mempertanyakan apa hikmahnya, gitu ya? Kenapa dijadikan mukmin semua, soleh semua? Kenapa? Apa di antara hikmahnya adalah supaya yang kafir itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau iman semua, soleh semua, maka dunia itu tidak ada ujiannya. Maka tidak untuk ujian, terus sebagai ladang amal, termasuk untuk meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah karena ada yang diperjuangkan. Gitu ya. Kalau tidak ada, maka dunia itu
bukan ujian, akhirnya orang tidak mendapatkan amal. Jadi orang kafir itu sebetulnya ladang amal bagi orang-orang yang beriman. Ujian ladang amal, Ya, lalu ladang amal serta untuk meningkatkan derajat mereka di meningkatkan hadapan. derajat. Ujian ladang amal derajat. Jadi misalnya tidak ada orang kafir, misalnya gitu ya, kan tidak ada yang didakwai, gitu ya. Terus Iya. apalagi tidak ada yang memerangi, sehingga tidak ada orang mati syahid, itu tidak ada, gitu ya. Itu, padahal mati syahid itu pahalanya seperti itu. Gara-gara ada orang kafir, mereka memerangi umat Islam, terus ada perang jihad, terus ada yang mati syahid, akhirnya mereka derajatnya diangkat oleh Allah. Nah, terus pertanyaannya lagi begini, terus berarti kan Allah tidak adil. Kenapa yang satu dijadikan mukmin, yang satu dijadikan kafir, yang satu menjadi peserta ujian, yang satu menjadi soal ujian. Lah terus ya enak yang jadi peserta, yang jadi soal ini kan kasihan gitu ya. Kalau mati dia masuk neraka. Terus gimana? Lah ketika satu Allah kasih hidayah jadi mukmin, satu Allah sesatkan jadi kafir, itu bukan tanpa alasan, gitu ya. Apa alasannya? Ketika kebenaran itu datang, dia rendah hati, dia objektif, dia terima apa adanya, dia tunduk, maka hatinya akan dibuka oleh Allah. Ketika kebenaran datang, dia sombong, dia takut kehilangan kepentingan dunianya, subjektif, dan lain-lain, maka hatinya ditutup oleh Allah. Jadi bukan tanpa alasan. Ya, kalau orang itu jadi kafir, Allah tetapkan jadi kafir sehingga jadi soal ujian, itu adalah ada alasan yang ada pada diri orang itu sendiri. Ya, jadi tidak menyalahkan Allah. Jadi asalnya sombong dulu, setelah sombong terus Allah tutup hatinya, kemudian jadilah dia itu menjadi orang kafir. Terus berikutnya, setelah tadi diterangkan, sudah menjadi bagian dari sunnatullah bahwa orang itu dijadikan sebagian mukmin, sebagian kafir. Nah, terus yang kafir itu selalu memusuhi yang beriman, sehingga agama itu ingin dihancurkan oleh mereka, kebenaran itu ingin dikalahkan oleh mereka, sehingga agama itu perlu diperjuangkan. Nah, berjuang itu perlu modal, perlu biaya. Maka kepada orang yang beriman, wahai orang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan pada kalian. Makanya orang mukmin dimotivasi oleh Allah berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah supaya untuk digunakan sarana atau modal perjuangan. Nah, ini kan juga termasuk di antara ladang ibadah, gitu ya. Gara-gara mereka memerangi sehingga orang itu giat memperjuangkan agama, sehingga mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sehingga mereka nanti di akhirat bisa mendapatkan derajat yang tinggi gara-gara punya harta, karena bisa digunakan untuk perjuangan. Tapi kalau tidak ada mereka, tidak usah diperjuangkan, sudah eksis sendiri, lestari sendiri, paham ya? Jadi itu jadi gara-gara ada mereka, akhirnya ada ladang amal. Maka orang mukmin disuruh apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, hari kiamat, tidak ada kasih sayang karena semua orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri, tidak ada syafaat, gitu ya. Kalau kamu sampai mati kafir, di sana ada syafaat, dan orang-orang kafir itu orang-orang yang boleh. Mumpung hari itu belum datang, maka banyak-banyaklah hartamu infakkan di jalan Allah. Maka di antara perkara yang paling disesali orang mati itu apa? Orang mati paling menyesal apa? Dulu punya kelebihan harta, dia mati, menginfakkan, tapi tidak diinfakkan. Maka mereka itu ingin kembali ke dunia, ingin hidup supaya bisa bersedekah, gitu ya. Di surah Al-Jumu'ah itu ya, laula akhortani ila ajalin qarib fa'asadaqah wa aqum katanya, ya Allah, kenapa enggak engkau tangguhkan umurku sebentar saja, saya akan sedekah, saya akan jadi orang. Makanya kalau ada anak itu bersedekah untuk orang tua itu sangat disenangi oleh orang tua, gitu ya. Jadi ibarat orang tua pergi, terus bekalnya ketinggalan, ya, pergi ke Jakarta, gitu ya, bekalnya ketinggalan di Malang, gitu ya. Ternyata di sana dia tuh kesulitan, orang tua bingung, kesulitan karena bekalnya enggak ada. Tahu-tahu anaknya ngirimkan ke sana, itu kan. Itu betapa senangnya, ya. Dan sedekah untuk orang mati itu ijma, ya, ijma para ulama menyatakan sampai. Yang khilafiyah itu kalau kirim
pahala bacaan. Paham ya? Ada mengatakan sampai, mengatakan tidak sampai. Tapi kalau pahala amal, pahala sedekah, ijma para ulama mengatakan sampai. Diniatkan untuk yang sudah mati mereka senang ya. Karena dulu ketika masih hidup belum sempat sedekah, berarti bekalnya ketinggalan di dunia. Padahal di sana itu butuh. Akhirnya Arab-Arab ternyata anaknya yang kirimkan. Makanya kalau anak berbakti ke orang tua sudah disekolahkan, sudah dipinterkan ya, sudah punya profesi sendiri yang cukup. Makanya kalau dapat warisan, sudah warisannya kasihkan ke orang tua saja ya, dijariahkan atas nama orang tua ini, jerih payah orang tua kita. Ya gitu ya. Biar mereka senang-senang dengan apa jerih payahnya dulu dia sudah bisa cari sendiri kan mestinya begitu. Mestinya ya, tapi ya biasanya yang enggak benar. Terus berikutnya. Nah, terus setelah tadi diterangkan bahwa para rasul, para nabi itu masing-masing punya kelebihan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi umatnya masing-masing. Termasuk mereka itu juga punya syariat yang tidak sama. Ya, semua nabi itu syariatnya tidak sama sesuai dengan kondisi umatnya masing-masing. Tetapi walaupun begitu, semua membawa risalah yang sama, yaitu risalah Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Risalah apa? Risalah ketauhidan. Dalam hal syariat beda, dalam hal kelebihan beda, dalam hal mukjizat beda, tetapi dalam hal tauhid sama. Semua nabi membawa risalah tauhid yang sama, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka ini menerangkan tentang risalah tauhid itu. Maka ini satu ayat full ini membahas tentang ketauhidan Allah, gitu ya, ketauhidan Allah. Dan di sini ada 17 kata atau kata ganti yang merujuknya kepada Allah. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang seperti itu. Maka ayat ini menjadi ayat yang termulia di dalam Al-Quran, teragung. Gitu ya. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia luar satu. Ya Allah, itu tauhid ya. Terus Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maha hidup itu beda kalau manusia hidup. Kalau Allah maha hidup. Bedanya apa? Kalau kita itu hidup, bukan maha hidup. Hidup itu apa? Hidup itu diawali kematian dan diakhiri kematian. Dan hidupnya pakai perantara. Kalau Allah maha, tidak diawali kematian, tidak diakhiri kematian, dan hidupnya tanpa perantara apa-apa. Hidup dengan zatnya sendiri. Itu Allah. Terus Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Berdiri itu apa? Tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi ya tidak butuh apa-apa. Makanya kalau siapapun hebatnya itu mesti membutuhkan sesuatu. Kalau Allah tidak ada yang dibutuhkan, tetapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Terus Allah itu tidak mengenainya kantuk dan tidak pula tidur. Artinya apa? Allah terbebas dari segala sifat makhluk, terbebas dari segala sifat kurang, ya, sifat lemah, tidak kantuk, tidak tidur, tidak lupa, tidak bosan, tidak capek, tidak itu, gitu ya, tidak apa. Jadi tidak sakit, tidak apa. Jadi semua sifat-sifat seperti itu terbebas dari Allah. Itulah diantara tanda ketauhidan yang murni. Jadi tidak menyandarkan sifat makhluk kepada Allah. Baginya apa yang di langit dan di bumi, semua langit bumi dan segala isinya semua miliknya, semua dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, karena Dia yang mencipta. Ya, semua dulu itu tidak ada, Dia yang cipta, Dia yang pelihara, Dia yang jaga. Jadi pengelolaannya 100% di tangan Dia, dalam genggaman Dia. Terus kalau ada orang mampu memberi bantuan atau apa, gitu ya, tidak ada orang yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Paham ya? Itu kadang kebaikan kemaslahatan kita dapatkan itu seringkali kadangkala tidak langsung dari Allah tapi melalui makhluk. Itu namanya syafaat. Ya, kita kalau di dunia apa? Sakit gitu ya. Tidak langsung berdoa langsung sembuh gitu ya. Tapi ke dokter dulu, dikasih obat dulu terus sembuh. Itu namanya syafaat, ya. Sebetulnya yang ngasih sembuh itu bukan dokter, Allah. Tapi Allah menjadikan orang itu perantara untuk memberi, itu namanya syafaat. Ya. Jadi ketika kok sembuh, berarti Allah izinkan orang itu untuk memberi syafaat. Itu kalau pengertian dunia. Kalau pengertian akhir ya ada orang-orang yang
mestinya masuk neraka, gitu ya. Terus ada orang soleh mohon kepada Allah, terus doanya dikabulkan, akhirnya dia diangkat dari neraka atau ditinggikan derajatnya. Dan jadi kalau tidak ada makhluk yang bisa memberi manfaat kepada orang lain kecuali atas seizin Allah di dunia dan di akhirat. Makanya semua merujuknya hanya kepada Allah saja. Itu dalam hal kekuasaannya. Dalam hal pengetahuannya, dia tahu segala yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Di depan itu yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Jadi kita itu seluruh gerak-gerik kita yang detail-detail, bahkan yang kecil-kecil, bahkan sampai ke tingkat sel-sel, inti-inti sel itu semua dalam pengetahuan dan perhitungan Allah secara teliti. Jadi tidak ada yang lepas ya. Dan mereka tidak, tetapi kalau makhluk, mereka tidak meliputi sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Lah kalau kita tidak sedikit pun kita punya ilmu mengetahui apapun kecuali memang sengaja dikehendaki oleh Allah. Jadi makanya semua ilmu kita itu sebetulnya pemberian Allah. Paham ya? Jadi orang pinter itu bukan karena rajin, bukan karena cerdas, bukan karena apa, tapi karena Allah beri. Akan bukan Allah beri. Ada juga orang cerdas kadang juga, ya, jadi atau mungkin ada kesempatan, ada macam-macam situasi yang melingkupi sehingga ilmu itu bisa masuk. Jadi kalau kita paham apa-apa, ngerti apa-apa, jadi kita meliputi ilmu karena memang Allah menghendaki, gitu ya. Terus kekuasaannya, kursinya, Allah itu punya kursi singgasana, ya. Singgasananya Allah seluas langit dan bumi. Itu. Jadi kursinya Allah itu di aras. Nah, singgasananya itu seluas langit dan bumi. Nah, arasnya berapa? Nah, tidak bisa dibayangkan. Gitu ya. Tidak memberatkannya menjaga keduanya, dia maha tinggi lagi maha mampu. Maka semua kata-kata tadi mengarah kepada ketauhidan Allah, kekuasaan Allah, dan tidak ada satu ayat pun di Quran yang seperti itu. Karena ada kata-kata wasi'a kursiyuhu, maka dinamakan ayat kursi. Nah, ayat kursi itu adalah ayat yang terkagum di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai kita itu jadi orang Islam tidak hafal, ya, tidak hafal, tidak paham ayat kursi. Ini hadis. Tapi tanya ayat mana teragung di dalam kitab Allah, maka sahabat tidak bisa dijawab sendiri oleh Nabi, yaitu ayat kursi. Ada lagi di dalam surah Baqarah ada satu ayat menjadi penghulunya semua ayat Quran. Tidak dibaca di rumah kecuali setannya pergi. Apa? Ayat kursi. Nah, gitu ya. Kemudian gitu. Siapa baca ayat kursi ketika pagi dijaga sampai sore. Baca sore dijaga sampai pagi. Gitu. Ini harus diamalkan mulai sekarang ya. Mangkoroa, siapa baca duburo kulli sholatin maktubatin, selesai sholat fardu. Siapa selesai sholat fardu mesti baca ayat kursi. Cuma sekali ya, cuma pendek sebentar. Habis sholat fardu baca ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali bahwa dia mati. Berarti kalau sudah begini, andaikan nggak ngamalkan, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan tandanya dia bukan termasuk ahli surga. Gitu ya. Jadi jangan sampai habis sholat nggak baca ayat kursi, ya. Pokoknya andaikan nggak sempat baca apa-apa, pokoknya ayat kursi jangan sampai tidak dibaca. Sampai begitu loh. Tidak ada yang menghalangi masuk surga. Jadi maksudnya gimana? Jadi andaikan bisa ke surga itu langsung ke surga. Ya. Cuma gara-gara ke surga itu harus mati dulu. Makanya harus, paham ya? Andaikan bisa mati itu langsung. Paham ya? Jangan sampai habis sholat fardu tidak baca ayat kursi. Apalagi cuma pendek sebentar, tapi fadilahnya luar biasa. Paham ya? Gitu. Terus berikutnya, tidak ada paksaan. Setelah tadi diterangkan tentang ketauhidan Allah dan itu tak terbantahkan. Ya, ketauhidan itu kebenaran Islam juga tak terbantahkan. Jadi ini kebenaran yang sifatnya objektif, rasional, apa adanya gitu ya. Ya, jadi pokoknya orang itu kalau jujur mesti tidak akan menolak kebenaran itu.
Makanya ketika kebenaran sudah jelas, ya sudah, tidak ada paksaan dalam agama ini. Gitu ya. Gitu. Karena agama itu hujah. Ya kita sampaikan hujah. Makanya kalau orang menolak silakan tolak, tapi hujahmu mana? Ya, jadi kalau orang yang berani menolak itu harus bisa menggugurkan hujah. Tapi dijamin tidak ada yang bisa menggugurkan hujah kebenaran Islam. Makanya tidak perlu orang dipaksa-paksa. Kalau hujah sudah jelas, dia tidak mau menggugurkan, tidak bisa lah kok tidak menerima. Berarti memang dia itu bukan orang yang mendapatkan hidayah. Itu kan urusan Allah. Makanya tidak boleh orang mengajarkan agama paksa-paksa, tidak ada paksaan dalam agama ini, karena agama itu urusan hati itu tidak bisa dipaksa. Kenapa? Sudah jelas kebenaran dari setan, ya. Maka siapa kufur kepada tauhid, iman pada Allah, sungguh berpegang teguh tali yang paling kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti orang itu supaya pegang teguh tali yang kuat, tidak putus mulai sekarang sampai ketemu Allah, pegang terus. Tidak akan celaka, tidak akan masuk neraka, tidak akan hina, tidak akan itu. Kalau pegang Allah, syaratnya apa? Syaratnya harus iman kepada Allah, tetapi kafir terhadap tauhid. Ya, tapi iman itu harus didahului dengan kufur kepada tauhid. Paham ya? Jadi iman itu harus didahului dengan kufur. Kufur dulu kepada tauhid, baru iman. Tauhid itu apa? Tauhid itu segala sesuatu yang dicintai selain Allah. Segala sesuatu yang dibanggakan, yang diandalkan selain Allah. Jadi segala sesuatu yang dijadikan tujuan hidup, dicintai, itu namanya tauhid. Jadi kita kufur dulu sama tauhid. Ya, tidak ada yang menjanjikan kecuali Allah. Jadi tauhid itu apa? Misalnya apa ya? Ada orang senang harta. Saya tidak percaya kalau harta itu bisa memuliakan. Ya. Tidak percaya kalau anak itu bisa membahagiakan. Tidak percaya kalau jabatan itu bisa membahagiakan. Tidak percaya. Semua tidak percaya. Tidak ada. Tidak ada semua. Yang bisa memuliakan, yang membahagiakan, tidak ada semua. Saya tidak percaya. Yang ada cuma Allah. Jadi kufur dulu. Tidak percaya. Tidak ada yang dia percaya. Semua kosong. Gitu ya. Baru dia imannya hanya kepada Allah. Makanya kalimah tauhid itu bukan Allahu ilah, bukan. Tetapi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu mana? Tidak ada Tuhan itu. Tidak ada. Ya, harta bukan Tuhan. Jadi apalagi jabatan bukan Tuhan. Jabatan semua. Tuhan itu mana? Tidak ada Tuhan, kosong semua. Terus illallah, kecuali itu. Cuma kebanyakan orang itu imannya kepada Allah kan campur-campur ya. Iman kepada tauhid dan iman kepada Allah, akhirnya kadang masih sumpah ya, kadang senang, kadang sumpah, kadang galau, itu karena masih campur-campur. Mestinya harus didahului dengan kufur dulu, baru diisi dengan iman kepada namanya tauhid. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Ada Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mungkin saya kurang jelas saja. Untuk kafir dan iman, orang yang kafir dan iman itu memang sudah menjadi ketentuan Allah atau mereka itu memilih sendiri kafir atau iman, begitu Ustaz sebenarnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Allah menghendaki, tadi kayak itu ya, walau sya'allah maknatul. Tadi Allah menghendaki. Cuma ada yang mengatakan Allah menghendaki itu artinya karena dunia itu kan ujian. Jadi dunia itu ujian. Semua perangkat-perangkat Allah sudah berikan kepada manusia, tinggal jalan mana yang dia ambil. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih Quran, dikasih Nabi, dikasih model ini. Itu perangkat-perangkat manusia, semua kalau dia gunakan, hidayah itu bisa ketangkap. Cuma masalahnya kan ada orang itu tidak mau mengambil hidayah walaupun dia mampu menangkap hidayah itu. Ya. Ketika dia mengambil sikap seperti itu, dibiarkan oleh Allah. Ya, dibiarkan saja, sudah. Itu memang keputusannya dia. Dia pertanggungjawabkan sendiri. Lah, pembiaran Allah itu loh, seakan-akan Allah menghendaki bahwa dia itu, paham ya? Nah, dia mengambil jalan itu, tapi semua sudah Allah sampaikan. Jadi nanti tidak bisa protes kepada Allah ya. Sudah punya akal, punya suara hati.
ada Quran, ada itu, tapi dia mengambil jalan yang lain, ya sudah Allah biarkan. Ya, ketika Allah biarkan, bebas memilih. bebas. Ya, ketika Allah kan bisa saja Allah paksa gitu ya, dibalikkan hatinya. Manusia sendiri. Ya, jadi ketika dia milih itu Allah biarkan, sudah dia memang nanti biar tanggung jawab sendiri. Nah itu pengertian Allah menghendaki mereka kafir. Pengertian seperti itu, bukan Allah programkan kamu harus jadi kafir, bukan begitu ya. Dia mengambil jalan itu padahal bukti sudah jelas, terus Allah biarkan. Dia mengambil sudah jelas. Pembiaran Allah itu loh, seakan-akan Allah yang menghendaki. Gitu ya. Ada lagi? Terima kasih. Nggih, sama-sama. Menyambung yang itu Ustadz ya. Nggih. Yang menggerakkan hati manusia itu kan Allah Ustadz ya. Yang apa? Yang menggerakkan hati. Ya. Manusia. Allah Ya. Ustadz. Terus? Kalau ada orang yang komentar katakanlah begitu ya. Lek ngono Allah lah nggak adil. Dan ada yang memang ditakdirkan kafir untuk ujian bagi yang nah itu yang kafir itu apa enggak menjadi korban begitu. Jadi dinilai sebagai tidak adil. Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ya tadi itu, karena ketika kebenaran datang dia menyikapinya dengan sombong. Terus Allah jadikan dia kafir. Jadi ada yang melatar belakang. Gitu ya. Walaupun yang menggerakkan hatinya itu juga Allah, Ustaz ya. Kenapa? Yang menggerakkan hatinya untuk menolak itu juga Allah gitu saja. Ya, tapi orang itu nanti ada istilah irodah juz'iyah ya. Jadi orang itu punya kehendak bagian yang fitrah, yang fitri itu ada. Irodah juz'iyah. Lah dia menggerakkan irodahnya itu ke arah mana? Ke arah yang positif atau negatif. Nah, itu yang menjadi permulaan di situ. Ada suara hati gitu ya. Kalau orang itu kan sebetulnya ketika ada kebenaran datang kan hatinya tidak bisa dibohongi. Gitu ya. Tidak bisa dibohongi. Itu namanya suara hati. Itu murni. Itu Allah bebaskan. Murni. Silahkan dia. Ketika dia mengikuti suara hatinya itu, walaupun mungkin kepentingan terganggu, walaupun subjektivitasnya, walaupun fanatisme atau gimana, dia korbankan semua demi mengikuti suara hatinya itu, maka dia akan dibuka hatinya. Namanya irodah juz'iyah, semua orang punya. Tergantung dia mengarahkannya ke arah. Kalau dia ingkari suara hatinya itu yang orang yang begitu itu yang akhirnya ditakdirkan jadi kafir. Allah rapatkan hatinya sehingga hidayah tidak bisa masuk. Biasanya itu karena sombong atau karena kepentingan dunia. Ya. Dengki. Iya, dengki iri. Ya. Ustaz, itu saya kira yang sangat bermanfaat. Matur nuwun. Itu sudah cukup ya. Ada lagi? Ada Pak Ustaz. Monggo. Ustaz, tadi Bu Aminah, monggo Bu Aminah. Tadi itu kan ada orang kafir itu karena tidak bisa menerima kebenaran ya Pak Ustaz. Kalau kita yang sudah mukmin ini berarti orang yang bisa menerima kebenaran. Kalau itu diakui atau itu memang karunia dari Allah. Mukmin. Posisinya dia sudah mukmin ya. Iya. Terus? Itu apa kita akui bahwa kita ini orang yang bisa menerima kebenaran atau semata-mata mutlak karunia dari Allah bisa menjadi mukmin? Diakui. Gimana maksudnya ya? Diakui siapa? Kita sendiri. Kita ini mengakui bahwa kita ini berarti kok sedang mukmin, sedang beragama Islam, berarti mengakui bahwa kami ini bisa menerima kebenaran. Oh, itu. Oh, saya adalah menganggap dirinya gitu ya.
Ya. Saya adalah orang yang bisa menerima kebenaran. Buktinya saya jadi mukmin, begitu Bang? Iya. Buktinya saya jadi mukmin, tapi belum tentu loh ya, belum tentu. Iya. Orang yang Itu mengaku saja. mukmin itu kalau apa namanya, ada mukmin sejati, ada mukmin yang apa. Jadi ada orang itu secara Iya. dohir mukmin sepertinya.